tahu gejrot pakai 200 cabe? OMG! Besti, jajanan tradisional asal Cirebon, Jawa Barat ini emang sering banget ditemuin di Jakarta ya. Biasanya sih dijual dorongan atau pikulan dan bumbunya diulek di atas cobek tanah liat. Rata-rata cabenya nggak banyak, sesuai keinginan pembeli ya. Tapi kalau tahu gejrot Bang Jack viral, jelas beda Besti. Karena memakai racikan cabai yang super dahsyat pedasnya, ada level biasa, pedas aja, dan pedas banget. Lihat tuh, cabainya sampai tumpe-tumpe Besti. Hayo, siapa yang berani coba? Eits, sebelum keduluan sama Besti, nih saya mau coba duluan Bang Jack, mana nih Bang Jack? Wah, sayangnya lagi pulang kampung nih Bang Jacknya. Adanya asistennya aja tuh Besti. Cus, samperin. OMG, banyak banget nih cabenya Bang. Yo, Biasanya maksimal berapa cabai Bang? cabe 200 maksimal ya. 200 cabai? Iya, benar. Satu piring kecil gini, Iya. 200 cabai. Mampu emang. Mampu dong. Wih, ngeraguin saya nih Bang Rohman. Gas, pesen satu Bang. Punya saya langsung dibikinin tuh. Saking banyak cabenya, uleknya sampai butuh 2 cobek Besti. Waduh. Biasanya dalam sehari habis 30 kg cabai loh Besti. Oh my god. Tahunya juga bisa habis 3.000 potong tuh. Jadi dalam sehari, tahu gejrot Bang Jack ini bisa melayani 700 hingga 1.000 porsi. OMG! Wah, tahu gejrotnya udah jadi Besti. Bentar, masih dikasih cabai rawit potong lagi. Plus 2 cabai berdiri lagi. Astaga, itu tahu gejrot apa kue ulang tahun? Oke, udah ready nih Besti. Jangan lupa berdoa dulu ya. Dan mulai! Wah, dahsyat banget sengatan pedasnya Besti. Ini sih gak heran kalau udah eksis sejak 2007 lalu. Perpaduan bumbunya sedep banget. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan garam, semuanya nampol. Wah Besti, nyerah, nggak kuat. Tapi uniknya, biasanya kan kalau semakin pedas makanan, itu rasanya pahit ya. Tapi ini pedas banget dan manis, agak manis sedikit sih untungnya. Tapi saya udah nyerah. Rupanya cita rasa dari si tahu gejrot ini gak murni asli Cirebon Besti, tapi dimodifikasi dengan cita rasa Jawa khas Pekalongan yang manis. Karena yang punya asli Pekalongan. Jadi kuahnya dibuat dengan racikan spesial yaitu asam Jawa, gula aren, dan kecap. Nah Besti, harga satu porsi tahu gejrot dengan 200 cabai ini ternyata sama dengan level yang rendah. Itu Rp13.000 aja Besti. Tadi sempat saya tanya juga apakah ini rugi atau enggak, dan jawabannya enggak. Karena memang enggak setiap hari orang mau nyobain yang level ini. Jadi kalau misalkan Besti mau kesini, kalau bisa sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Tempat jualan tahu gejrot ini di pinggir jalan dengan gerobak, yaitu ditutupi tenda seadanya. Tapi Besti, pembeli gak pernah berhenti datang. Saya level sedang, udah ngerasa pedas banget menurut saya. Kalau di rumah saya itu level sedang ya, masih cabai masih beberapa, tapi ini saya pas lihat pas saya disajiin gitu, wah
Cabenya udah banyak. Sesuai banget. Bener-bener pedes banget. Aku mesen yang 50 cabe, ini bener-bener kayak melek banget sih. Level sedang aja tuh udah pedes banget Kak. Nextnya kira-kira kalau pesen lagi mau coba level yang lebih tinggi nggak? Kayaknya enggak deh, soalnya nggak kuat perutnya. Setiap orang emang punya tingkat toleransi pedas yang berbeda-beda ya Besti. Kebanyakan pembeli di sini pada kuat 10-50 cabai aja. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya rasa pedas itu disebabkan oleh zat capsaicin loh. Capsaicin yang memberikan sensasi pedas dan terbakar ini paling banyak tersimpan di bagian dalam biji cabai. Seperti halnya satuan panjang adalah meter, ternyata pedas juga punya satuan. Tingkat kepedasan suatu cabai dinyatakan dengan skala Scoville Heat Units atau SHU. Skala ini menunjukkan banyaknya jumlah zat capsaicin pada cabai. Nah, cabai rawit yang dipakai tahu gejrot ini mengandung 100.000 sampai 250.000 SHU. Ini aja udah pedes banget loh buat lidah orang Indonesia. For your info nih Besti, ternyata ada pria pemecah rekor dunia yang memakan 3 buah Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, dalam waktu 8,72 detik setiap gigitannya. Astaga! Gregory Foster, pria asal California ini berhasil menelan cabai Carolina Reaper yang mempunyai tingkat kepedasan rata-rata 1,6 juta SHU. Ia mampu menghabiskan 120 gram cabai hanya dalam waktu 60 detik. Aduh Besti, itu pedesnya 10 kali lipat cabai rawit loh. Kalau kita sih udah pingsan duluan ya kayaknya. Tapi kenapa ya? Kok Foster bisa, kita enggak? Coba yuk tanya ahlinya. Nah, sebenarnya takaran khusus itu nanti secara alamiah akan terjadi dari respon tubuhnya sendiri. Tapi memang setiap orang itu mempunyai toleransi pedas yang berbeda dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama itu sebenarnya faktor genetik. Jadi seseorang itu telah terlahir dengan reseptor tertentu terhadap capsaicin. Karena itu tidak disarankan kita melanggar toleransi pedas kita. Ketika ada sensasi terbakar panas, kita sudah harus memberhentikan. Untuk kemudian kalau kita ingin mengulang kembali, mulailah kembali dengan dosis yang lebih rendah. Selain susu, ternyata selai kacang juga mampu menghilangkan pedas loh. Kandungan lemak yang tinggi dan gula pada selai kacang dapat mengatasi sensasi terbakar setelah makan pedas. Caranya bisa langsung dimakan dari sendok makan atau dibalurkan ke roti. Hal ini efektif untuk mencuci mulut dari capsaicin yang menempel. Ingat ya Besti, makan pedas boleh, tapi harus sesuai kemampuan ya. Jangan sampai masuk rumah sakit deh, gara-gara makan pedas. Gak asik kan?